Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sohri sodari wa yasirli amri wahlul uddatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat fisik yang sehat, kemudahan dalam beraktivitas di muka bumi Allah ini, semoga semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, suri toladan terbaik sepanjang masa, yang sangat mencintai umatnya, yang sampai akhir hayat Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk hambanya mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah saya tentang pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid merupakan tempat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat, salah satunya dalam sektor ekonomi. Masjid juga sangat potensial menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat. Namun, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi ini yang dalam waktu yang cukup lama belum termanfaatkan secara baik. Pada dasarnya, pembangunan masyarakat di sektor ekonomi bermakna sebagai titik perubahan yang bersifat progresif. Tentunya indikasinya dapat dilihat dari nilai taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis masjid merupakan usaha peningkatan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masjid dan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberdayaan ekonomi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan finansial secara mandiri. Di samping itu juga masjid memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, khususnya bagi umat muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif Islam, isu-isu yang mengarah kepada pola pemberdayaan telah disebutkan 1400 abad yang lalu. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang apabila dihubungkan dengan konteks pemberdayaan ialah merupakan spirit pemberdayaan dengan landasan rahmatan lil alamin. Dan harapan dari janji Allah Subhanahu wa taala sendiri, apabila kita membantu orang lain, maka Allah akan mengganti apa yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu dimaksudkan untuk sarana beribadah. Masjid pada saat itu, baik pembangunan masjid pertama di Kuba maupun masjid
di Madinah tidak hanya dimaksudkan untuk sarana beribadah pada zaman Rasulullah SAW, melainkan masjid juga digunakan sebagai sarana untuk mencerdaskan umat, sebagai sarana berkomunikasi antar umat, dan sekaligus sebagai pusat kegiatan umat seperti untuk hal-hal positif dan produktif. Kondisi ini kemudian juga dilestarikan oleh para pengganti Rasulullah SAW, yaitu para Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa hal fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Pertama, masjid sebagai tempat jelas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat umat beribadah kepada Allah, seperti sholat, mengaji, tadarus, dan lain hal sebagainya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid sebagai tempat pendidikan dan pengajaran. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid dijadikan sebagai tempat mendidik para sahabatnya dan mengajarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian setelah itu pada zaman Rasulullah SAW, pemberdayaan masjid sebagai tempat untuk sosial dan politik. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi di Madinah berperan sebagai pusat kegiatan sosial. Di Masjidil dibuat sebuah tenda tempat memberi santunan kepada fakir miskin berupa uang dan makanan. Masalah pernikahan, perceraian, perdamaian, dan penjelasan sengketa masyarakat juga diselesaikan di masjid. Orang-orang yang terluka dalam peperangan juga diobati di masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW digunakan sebagai kegiatan ekonomi. Contohnya di masjid ada yang namanya membangun baitul mal yang dihimpun dari harta orang-orang yang kemudian didistribusikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kegiatan pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah pada zaman sekarang? Secara literatur Islam pula dapat dilihat bahwa pada masa Rasulullah SAW telah mengkiblatkan kita pada peralihan masjid sebagai tempat multifungsi dengan diterapkannya sistem ekonomi berbasis masyarakat, yaitu Baitul Mal, yang mempunyai prinsip dasar saling menghidupkan antara satu sama yang lainnya. Seandainya pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah ini berbasis masjid ini diterapkan pada zaman sekarang, semoga dan insya Allah tidak ada lagi muslim-muslim yang kelaparan, muslim-muslim yang meminta di pinggir jalan, muslim-muslim yang mengulurkan tangan dari rumah makan ke rumah makan hanya untuk meminta sesuap nasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberdayaan ekonomi umat adalah proses pembangunan kembali struktur komunitas insani, di mana cara-cara baru untuk berhubungan antara pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, ekonomi, dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih memungkinkan. Konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan potensi yang bisa dilakukan oleh masjid. Misalnya ini seperti kegiatan simpan pinjam antar pengurus. Hal ini ketika pengurus masjid membutuhkan uang, mereka tidak lagi menggunakan dana riba pergi ke bank, tapi mereka melakukannya dari pengurus-pengurus mikro yang ada di masjid, dan ini juga membantu penolongan umat. Kemudian setelah itu, pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah juga dapat dilakukan seperti zaman Rasulullah, yaitu menyiapkan badan atau mengorganisasikan yang namanya pembutuhan Baitul Mal, yaitu tempat menghimpun dana dari masyarakat yang punya banyak uang, kemudian melakukan distribusi atau zakat misalnya setiap minggu, atau misalnya zakatnya bertambah setiap hari kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan minimal untuk biaya makan mereka sehari-hari. Kemudian di zaman Rasulullah SAW juga bisa kita terapkan di dalam pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Misalnya seperti apa? Pembentukan kemandirian masyarakat muslim, potensi-potensi, kemudian kegiatan produktif yang bisa mereka lakukan, sehingga ketika masyarakat muslim itu produktif, mereka dapat bekerja lebih keras, mereka punya skill, dan mereka pasti bakalan menjadi orang seperti itu. Jadi Islam juga sebagai tempat pemberdayaan manusia, tempat melakukan pelatihan-pelatihan seperti yang dilakukan oleh zaman Rasulullah SAW. Kemudian jikalau itu terlalu berat,
mungkin bisa juga dilakukan yang namanya arisan jamaah majelis masjid. Nah, ini merupakan salah satu hal sebagai pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah juga, ketika orang-orang datang di masjid di sekitaran kota atau di sekitaran dusun untuk melakukan arisan majelis taklim. Ini berfungsi untuk membantu ekonomi mikro masyarakat kelas menengah agar mempunyai modal untuk membuka usahanya mungkin, kemudian untuk membangun bisnis. Nah, mereka tidak lagi yang namanya pergi ke bank untuk menggunakan dana riba. Tetapi karena ada kegiatan arisan jamaah majelis taklim ini dapat digunakan oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak untuk membangun usahanya tanpa menggunakan modal riba. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah juga dapat kita contoh dari teladan kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu Baitul Mal. Kita bisa mendirikan yang namanya tokoh masjid yang harganya itu lebih murah daripada harga-harga di tempat-tempat lain, misalnya di supermarket, di toko, di kedai sampah dan lain sebagainya, sehingga ini akan menambahkan input atau pemasukan bagi masjid, dan itu dapat disalurkan kepada orang-orang fakir, kemudian orang-orang yang butuh uluran tangan kita sebagai sesama umat muslim. Karena ketika kita menerapkan lagi multifungsi dari masjid seperti yang dilakukan oleh zaman Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, insya Allah umat Islam menjadi umat yang sejahtera dan berkecukupan, dan tidak ada lagi orang-orang Islam yang minta-minta di jalanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari ceramah saya mengenai tentang pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita, membuka cakrawala kita berpikir, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan apabila ada yang kurang, kepada semuanya saya mohon ampun, dan kepada semuanya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.